Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, mungkin telah kita pahami bersama bahwa zina adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Karena zina adalah termasuk dalam perkara kemaksiatan. Di tengah masyarakat pun apabila terdapat perbuatan zina, maka hal tersebut akan menjadi aib bagi para pelakunya. Dan berikut ini akan kami sebutkan beberapa perkara terkait perihal zina dan kisah taubatnya seorang pelaku zina yang taubatnya disamakan seperti taubatnya puluhan orang. Untuk mengetahuinya, mari kita simak dan tonton video ini hingga tuntas. Larangan mendekati zina. Mendekati zina saja sudah dilarang, apalagi sampai melakukannya. Di sebuah ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah fahisyah atau perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh seseorang." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32. Para ulama pun menjelaskan bahwa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya janganlah kamu mendekati zina, maknanya lebih dalam dari sekedar perkataan janganlah kamu berzina, karena bisa diartikan dan janganlah kamu mendekati sedikit pun juga daripada zina. Tafsir Al-Qurtubi. Dan di dalam tafsir Ruhul Ma'ani dijelaskan, yakni bermakna janganlah kamu mendekati yang berhubungan dengan zina dan membawa kepada zina, apalagi sampai berzina. Sedangkan segala macam perantara dan pengantar untuk mendekati zina itu banyak sekali. Dari siaran televisi, dari poster-poster, bahkan di smartphone yang selalu kita bawa pun sangat mudah untuk menjadi perantara terdekat pintu masuk zina. Bahkan yang sangat miris, di zaman sekarang ini, pacaran atau sekedar berduaan dengan yang bukan mahramnya bukan lagi dianggap bagian dari zina. Padahal di sana terkadang terjadi sentuhan lawan jenis, saling pandang aurat, atau bahkan interaksi yang lebih dari itu. Dan di dalam sebuah hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah menetapkan jatah zina untuk setiap manusia. Dia akan mendapatkannya dan tidak bisa dihindari, yaitu zina mata dengan melihat, zina lisan dengan ucapan, zina hati dengan membayangkan dan gejolak syahwat, sedangkan kemaluan membenarkan semua itu atau mendustakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Zina termasuk dosa besar. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata yang artinya, aku bertanya atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, engkau menjadikan tandingan bagi Allah sedangkan Dia telah menciptakanmu tanpa sekutu. Aku bertanya lagi, lalu apa? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menjawab, engkau membunuh anakmu karena engkau takut dia makan bersamamu. Aku bertanya lagi, lalu apa? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Lalu turunlah ayat untuk membenarkan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Hadis riwayat Bukhari. Efek buruk dari zina. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah memperingatkan para sahabatnya bahwa zina akan menyebabkan berbagai bencana dan penyakit. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidaklah perbuatan keji atau zina dilakukan pada suatu masyarakat dengan terang-terangan kecuali akan tersebar wabah penyakit taun atau penyakit yang mematikan dan penyakit-penyakit lainnya yang tidak ada pada orang-orang terdahulu yang telah lewat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hukuman di akhirat. Seperti kita ketahui, mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan wahyu dari Allah. Maka suatu saat Rasulullah pun bermimpi mengenai hukuman yang ditimpakan untuk pelaku zina di akhirat. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata yang artinya,
Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika aku sedang tidur, tiba-tiba ada dua laki-laki yang mendatangiku. Keduanya memegangi kedua lenganku, kemudian keduanya membawaku ke sebuah gunung yang terjal. Keduanya berkata kepadaku, naiklah. Ketika aku berada di tengah gunung, tiba-tiba aku mendengar suara-suara yang keras. Maka aku bertanya, suara apakah itu? Dia menjawab, itu teriakan penduduk neraka. Kemudian aku dibawa lagi. Tiba-tiba aku melihat sekelompok orang tergantung terbalik dengan urat-urat kaki mereka di sebelah atas. Ujung-ujung mulut mereka sobek mengalirkan darah. Aku bertanya, mereka itu siapa? Mereka menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya. Kemudian aku dibawa lagi. Tiba-tiba aku melihat sekelompok orang yang tubuhnya menggelembung sangat besar. Baunya sangatlah busuk dan pemandangannya sangatlah mengerikan. Lalu aku bertanya, mereka ini siapa? Dijawab, mereka adalah para pezina laki-laki dan wanita. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kisah taubat dari zina. Diriwayatkan dari Abu Nujaid Imran bin Al-Husain Al-Khuzai. Ia berkata, yang artinya, ada seorang wanita dari Bani Juhainah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan ia dalam keadaan hamil karena zina. Wanita ini lalu berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku telah melakukan sesuatu yang perbuatan tersebut layak mendapat hukuman rajam, maka laksanakanlah hukuman had atas diriku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas memanggil wali wanita tersebut. Lalu beliau berkata pada walinya, berbuat baiklah pada wanita ini, dan apabila ia telah melahirkan kandungannya, maka datanglah padaku dengan membawa dirinya. Wanita tersebut pun menjalani apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, beliau meminta wanita tersebut dipanggil dan diikat pakaiannya dengan erat. Kemudian saat itu diperintahkan untuk dilaksanakan hukuman rajam. Setelah matinya wanita tersebut, beliau menyolatkannya. Umar pun mengatakan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau menyolatkan dirinya, wahai Nabi Allah, padahal dia telah berbuat zina. Kemudian beliau bersabda, wanita ini telah berbuat dengan taubat yang seandainya taubat tersebut dibagi kepada 70 orang dari penduduk Madinah, maka itu bisa mencukupi mereka. Apakah engkau dapati taubat yang lebih baik dari seseorang yang telah mengorbankan jiwanya karena Allah Ta'ala? Hadis riwayat Muslim. Demikianlah sob, betapa Allah sangat maha pengampun dan menyukai taubat hambanya. Meskipun telah melakukan dosa besar sekalipun, tetap Allah ampuni selama seorang hamba tersebut bertaubat sebelum meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Jika video kami bermanfaat untuk Anda, maka jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami, Islam Story. Dan semoga apa yang kita usahakan menjadi penyebab kebaikan untuk seluruh umat muslim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.